Apa yang menggerakkan Anda untuk memposting dan bereaksi di media sosial? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Di balik setiap post, terdapat kerinduan, mungkin untuk diperhatikan, ditegaskan, atau untuk menginspirasi. Kerendahan hati memanggil kita untuk bertanya, apakah saya berusaha memuliakan diri sendiri, atau memuliakan Tuhan, melalui apa yang saya bagikan? Tahukah Anda bahwa Santo Yusuf tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam Alkitab? Namun hidupnya menunjukkan bahasa kerendahan hati. Kisahnya mengingatkan kita bahwa seringkali, dalam keheningan, dalam saat tersembunyi, dan tampak biasa, kemuliaan sejati ditemukan. Ketika dalam mimpi, ia diminta untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Ia memilih untuk percaya daripada takut. Ketika diperintahkan untuk melarikan diri ke Mesin, ia diam-diam meninggalkan kenyamanannya sendiri untuk melindungi keluarganya. Kekuatannya bukan dalam pengakuan atau pujian, tapi dalam ketaatan, keberanian dan cinta tanpa pamrih. Kerendahan hati diungkapkan bukan dalam kata-kata tapi dalam tindakan. Teladan Yusuf menunjukkan kepada kita bagaimana kerendahan hati dapat membimbing kita melalui keputusan yang paling sulit. Ia mendengarkan, dipercaya dan bertindak bahkan ketika jalan itu belum pasti. Dalam Petrus Corde, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa hidup Yusuf adalah bukti bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan. Yusuf hidup tanpa mencari sorotan. Namun ia memikul salah satu tanggung jawab terbesar pernah dipercayakan kepada seorang manusia. Melindungi Yesus dan Maria. Kesetiaannya yang tenang menunjukkan bahwa terkadang kontribusi paling penting adalah hal-hal yang tak terlihat oleh orang lain. Di dunia sekarang ini yang dipenuhi dengan kebisingan dan posting terus-menerus, Santo Yusuf mengajak kita untuk berhenti sejenak dan merenung. Apa yang dimaksud dengan merangkul kerendahan hati seperti yang dilakukan Santo Yosef dalam hidup kita sendiri, sebagai individu, pasangan, atau keluarga? Mungkin seperti memilih kasih daripada pengakuan, pelayanan daripada promosi diri, kepercayaan atas ketakutan. Hidupnya yang tersembunyi mendorong kita untuk menemukan kekuatan dalam ketenangan kesetiaan dan membiarkan rencana Tuhan terkuat melalui kita. Kerendahan hati Santo Yusuf adalah pengingat yang lembut bahwa kekudusan dapat dijalani dalam hal yang biasa, dan bahwa rahmat Tuhan dapat bersinar lebih terang lagi ketika kita memberi ruang untuknya. Pilihlah cara yang rendah hati, biarkan cahaya Tuhan menyinari jalan, bukan cahayamu. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita pada kebenaran abadi. Jalan untuk naik adalah dengan merendah, dan jalan menuju kebesaran adalah melalui kerendahan hati. Pada perjamuan orang-orang Farisi, tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Yesus memperingatkan mereka, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saat ini, kursi terbaik mungkin tidak lagi berada di meja makan, tapi di media digital, di mana banyak yang mengejar likes, followers, dan perhatian semu. Namun Injil menantang kita untuk hidup berbeda, untuk melayani tanpa mencari pujian, untuk mengasihi tanpa perhitungan, dan untuk membiarkan Tuhan menjadi ukuran nilai kita, bukan media sosial. Keagungan sejati datang bukan dari promosi diri sendiri, tapi dari cahaya kehidupan yang dicurahkan dalam kasih. Pilihlah cara yang rendah hati, biarkan cahaya Tuhan menyinari jalan, bukan cahayamu. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat, serta kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan dan kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Tapi Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, penuhilah hati kami dengan rahmat-Mu, damai dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbarui pikiran kami dan ubah hidup kami. Ajarkan kami berjalan dalam kerendahan hati, mengikuti teladan ketenangan, kekuatan dan kesetiaan Santo Yusuf. Pilihlah cara yang rendah hati, biarkan cahaya Tuhan menyinari jalan, bukan cahayamu. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus.
Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.